Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai salah satu warga di desa Jabon, Sidoarjo. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu petani tambak tentang bagaimana pengaruh pemanasan global terhadap kenaikan suhu air tambak. Tapi sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revanya Bruginting. Perkenalkan, nama saya Helsi Herlinda. Perkenalkan, nama saya Citra Begul Budatin. Perkenalkan, saya Putri Amelia Fadila. Perkenalkan, nama saya Nada Cita Rahma. Perkenalkan, saya Putri Amelia dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya mohon izin untuk melakukan wawancara terkait tambak untuk memenuhi tugas fisika dasar 2. Apakah diperbolehkan? Silakan. Ini yang pertama, dampak dari pemanasan global ini yang dirasakan apa? Ini saya 2 tahun ini ngalami Mbak. Dampak pemanasan global ini suhu kolam jadi naik. Saya ngecek itu sampai 29 bahkan 34 yang lebih ekstrim. Nah, ini pengaruhnya ke ikan Mbak ya. Biasanya ikan itu mudah lemes, sakit. Nah, terus ini juga kembung. Nah, setelah pernah saya lab ke dinas perikanan, kebetulan kan gratis, itu negatif semua. Bakteri yang menyerang itu negatif, jadi bukan karena bakteri. Jadi dikarenakan suhu pemanasan. Kemungkinan seperti itu, makanya saya sampai beli alat ini ya. Saya ukur sampai 34 dampak pemanasan. Itu terjadi di bulan April. Hampir mendekati musim hujan lah, antara bulan 9-10. Itu saya pernah mengalami mati massal, ikan mati massal. Nah, selanjutnya peran individu untuk menanggulangi hal tersebut bagaimana? Itu saya beli ini, kemudian saya jaga suhu supaya nggak terlalu naik sampai 34. Bisa saya naikkan ketinggian air kolam yang pertama, terus saya kasih peneduh paranet juga, terus juga main kocor kalau musim panas. Kalau setelah jam 1 sampai jam 2 itu biasanya saya kocor, soalnya nanti jam 3 itu jatah makan ya. Nembong kan makan 3 kali ya Mbak, sebelum makan mesti dikocor untuk menurunkan suhu air kolam. Nah, selanjutnya, apakah ada saran dari warga setempat terkait teknologi yang nantinya bisa digunakan untuk menanggulangi hal tersebut? Kalau kita ini pakai ini Mbak, pakai ini kocor tadi ya, terus pakai paranet. Cuma ada memang orang-orang yang berduit, petani yang berduit, itu kolamnya sudah main indoor, lingkungan luar itu sudah tidak mempengaruhi lah untuk kestabilan suhu di dalam kolam indoor tadi. Itu biasanya pakai sinar UV kalau nggak salah, sudah tidak pakai sinar matahari. Selanjutnya, peran pemerintah dan yang dilakukan mengenai hal tersebut itu bagaimana? Pemerintah selama ini mengadakan pelatihan-pelatihan Mbak. Juga sosialisasi masalah vaksin juga ada pemerintah. Upaya pemerintah juga menurut saya juga baiklah. Kemarin ada sosialisasi vaksinasi, itu didukung sama perusahaan Sanbe, perusahaan obat-obatan. Kemarin saya ikut juga saya. Lalu kerugian yang sudah dialami selama ini? Itu kerugiannya lumayan besar Mbak. Bisa mati massal satu kolam, satu pijahan, sering tidak panen juga saya. Dikarenakan pemanasan Iya. Kalau di dampak di penyakit bakteri ya, itu mungkin ada tanda-tanda fisik sakit, sumut keriting atau yang lain. Kalau karena pemanasan global ini biasanya tidak ada tanda-tanda, sulit dideteksi tanda. Tahu-tahu ikan mati, lemas. Tiba-tiba Prosesnya cepat kalau
pemanasan global ini kan dampaknya suhu air kolam naik, pH naik, terus amonia juga naik. Amonia kan sifatnya racun, jadi ikan bisa mati massal. Lalu apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Ya itu tadi Pak, pemanasan global, terus kita lengah untuk mengontrol air, terutama di antara jam 1 sampai jam 3 ini kan mulai suhu. Oke. Kalau kita petani kecil ya pakai paranet. Ada solusi dari ibunya sendiri? Solusi dari saya yaitu tadi panen kocor sama ini pakai paranet untuk kestabilan suhu. Sekian dari tanya jawabnya tadi. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Hanan Iya, yang sama-sama, meluangkan Pak. waktu. Iya, sama. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, kelompok kami menyimpulkan bahwa dari warga setempat adalah dengan membangun tambak indoor atau tambak di dalam ruangan dengan pengganti cahaya sinar matahari adalah dengan sinar ultraviolet. Namun pada solusi dari warga setempat tersebut terdapat kekurangannya, yaitu harganya untuk membangun tambak tersebut mahal. Sehingga kelompok kami merancang sebuah alat untuk memudahkan para petani tambak dalam melakukan pekerjaannya tanpa membangun sebuah tambak indoor atau tambak di dalam ruangan dengan cara berikut. Untuk rancangan alatnya itu sendiri, kami akan menjelaskan sedikit tentang cara kerjanya. Nah, di sini alatnya itu seperti ini. Nah, alat yang kami sarankan yaitu pompa air, di mana dia akan dihubungkan dengan sensor suhu yang dimiliki setiap petani tambak di daerah tersebut. Nah, untuk sensor suhunya tersebut kita menggunakan kabel untuk menghubungkannya ke pompa yang berada di dasar tambak. Namun sebelum memasukkan pompa ini kita harus menggali tanah terlebih dahulu sedalam kurang lebih 1 meter. Begitu. Nah, untuk kabelnya itu sendiri, nanti kita akan menggunakan pelindung kabel anti air supaya kabelnya tidak rusak saat menghubungkan pompa dengan sensor suhu. Nah, cara kerjanya itu sendiri, saat sensor suhu mendeteksi bahwa air di permukaan itu suhunya tinggi, dia akan mengirim sinyal ke pompa airnya sehingga pompa airnya akan otomatis mengambil air dari dasar tanah yang suhunya lebih rendah dan memompanya ke bagian atas tambak yang suhunya panas. Nah, nanti suhu dari tambak itu akan berganti menjadi suhu yang lebih dingin. Nah, untuk alatnya itu sendiri ada satu kelebihan lagi, yaitu memperkeruh secara otomatis. Nanti di dasar tambaknya itu airnya akan diperkeruh. Karena dari observasi kami, ikan lele itu hidupnya di air yang keruh seperti itu. Terima kasih. Untuk meningkatkan efisiensi dari alat yang telah kami rancang, kami mengharapkan kritik dan juga saran dari pemirsa. Oleh karena itu, bisa ditulis di kolom chat bawah ini ya.